warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Novandi Putra Fuadi dengan NIM D1A020450 dari kelas Hukum Tata Negara G1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, objek, dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sofwan SH.M.Hum dan Ibu Rizka Ari Amalia SH.M.H. Definisi hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama ada J.H.A. Lodgman yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Yang kedua ada Van Vollenhoven. Menurut beliau, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum tingkat atas hingga tingkat bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Yang ketiga ada Krusnandi dan Harmaili Ibrahim. Hukum tata negara adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut Wade dan Philip, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta hubungan antar organ-organ tersebut. Pendekatan dalam hukum tata negara. Yang pertama ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan berdasarkan pandangan hidup bangsa. Misalnya, berdasarkan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua ada pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dari sudut kemasyarakatan, khususnya politis, ketentuan yang berlaku merupakan suatu keputusan politik. Yang terakhir adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu pendekatan dari sudut pandang sejarah, yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari proses sejarah. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama, saya akan menjelaskan persamaannya. Jadi, hubungan hukum tata negara dan ilmu negara memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengkaji objek yang sama, yaitu negara sebagai suatu institusi. Nah, selanjutnya perbedaan hukum tata negara dengan ilmu negara. Yang pertama, hukum tata negara mengkaji negara dari aspek praktis, yaitu mengkaji tentang pelaksanaan fungsi, tujuan, dan wewenang negara. Sedangkan ilmu negara hanya mengkaji negara dari aspek teoritis, yaitu mengkaji teori-teori tentang negara. Yang kedua, perbedaan hukum tata negara dengan ilmu negara ialah hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dinamis dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Sedangkan ilmu negara mengkaji negara dalam keadaan statis atau diam. Yang terakhir, perbedaan hukum tata negara dengan ilmu negara yaitu hukum tata negara mengkaji negara yang terikat pada tempat, ruang, dan waktu. Sedangkan ilmu negara tidak terbatas ruang dan waktu. Yang terakhir, di sini ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan hukum tata negara dengan ilmu politik. Yang pertama, hukum tata negara mengkaji negara dari aspek yuridis atau hukum, sedangkan ilmu politik mengkaji negara dari aspek sosial politik. Hukum tata negara karakteristiknya adalah membatasi atau mengatur, sedangkan ilmu politik karakteristiknya adalah kebebasan. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang materi pengertian objek dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.